Oke, selamat datang kembali di video part kelima ya. Jadi di video kali ini kita akan belajar membuat CI/CD dengan tipe containerized application. Nah, jadi untuk aplikasinya nanti kita akan build sebagai container ya, dan kita akan push ke registry. Dan registry ini nanti kita akan menggunakan Docker Hub. Nah, jadi apa aja yang akan kita pelajari kali ini? Kita akan mencoba membuat pipeline-nya menggunakan GitHub Action. Lalu kita akan setup Docker Hub Access Token. Nah, jadi Docker Hub Access Token ini akan berperan sebagai pengganti password ya. Jadi kita nggak akan menggunakan plain password real akun kita, tapi kita akan menggunakan access tokennya aja. Nah, yang ketiga kita akan setup server for deployment ya. Jadi kita akan setup servernya di DigitalOcean untuk deployment aplikasinya. Oke, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, ada beberapa file yang saya akan jelaskan nanti untuk kita lakukan build ke container ya. Jadi untuk filenya di sini saya sudah menambahkan beberapa file seperti dockercompose.yaml, dockerfile, entrypoint.sh, gunicorn.conf.py. Nah, untuk file-file masing-masing ini digunakan untuk membuild dan menjalankan si kontainernya ya. Untuk dockerfile isinya sederhana, jadi kita hanya copy code-nya, lalu kita install dependencies-nya, lalu kita akan jalankan si entrypoint.sh-nya ini ya. Untuk entrypoint.sh-nya, nah untuk entrypoint.sh-nya itu dia hanya execute Gunicorn config-nya menggunakan gunicorn.conf, lalu entrypoint wcgi langsung ke aplikasinya. Nah, kita lihat entrypoint-nya. Entrypoint-nya seperti ini. Lalu untuk Gunicorn-nya, nah Gunicorn-nya kita hanya buat settingan. Jadi saat menjalankan Gunicorn-nya kita nggak perlu pakai parameter yang banyak ya. Jadi hanya kita pakai parameter min config untuk diarahkan ke configuration filenya. Oke, seperti itu. Lalu untuk docker file, docker compose maksudnya. Untuk docker compose itu kita bikin dua container, yaitu nginx dan application. Untuk aplikasinya di sini kita ambil dari Flex App latest ya. Jadi ketika ada perubahan dia akan ambil dari latestnya, paling terbaru. Nah, untuk nginx-nya di sini kita pakai Alpine juga. Kita expose portnya 80 ke 80 ya. Nah, untuk nginx.conf-nya juga kita mounting ke /etc nginx.conf itu. Nah, ini kita set untuk read only aja. Nah, untuk nginx-nya, nah settingannya seperti ini untuk konfigurasinya. Jadi dia hanya listing ke 80 dan proxy pass ke HTTP app ke port 5000 ya. Nah, ini adalah keuntungan kalau kita menggunakan Docker Compose ya, kalau kita untuk menjalankan si aplikasinya gitu. Jadi kita hanya panggil nama kontainernya aja gitu. Jadi kalau kita lihat lagi, nah di sini kan namanya app ya, jadi kita hanya panggil app-nya aja, jadi nggak perlu panggil address full-nya. Oke, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke Docker Hub, kita akan coba build di lokal dulu, apakah berhasil ataupun enggak gitu. Kita build docker build min take flex app, kita pakai latest aja. Oke, kita build. Oke, nah sebelumnya saya sudah build juga ya. Jadi udah kita build
dan ini udah, jadi dia hanya menggunakan cachingnya aja. Oke, berhasil di build ya. Nah selanjutnya kita akan coba jalankan itu docker compose. Oke, sudah berjalan. Coba kita cek apakah berhasil atau enggak. Ke port 80 ya. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Untuk aplikasinya sudah bisa dijalankan di lokal. Nah selanjutnya kita akan lanjut ke setup docker compose, docker hubnya ya. Nah di sini saya sudah ada akun docker hub. Jadi teman-teman kalau mau buat registry gratis ya, teman-teman bisa sign up ke hub.docker.com ya. Jadi di situ unlimited public registry, dan untuk yang private-nya teman-teman dikasih satu repository gitu. Jadi cukup lah untuk lab gitu. Nah untuk setup akses tokennya, teman-teman bisa masuk ke account setting. Nah nanti di bagian sini itu ada tab security. Nah di sini sebelumnya saya udah buat, jadi kita akan hapus aja dulu, nggak apa-apa. Kita delete aja. Nah untuk membuatnya teman-teman gampang, tinggal new access token aja, lalu berikan nama, contohnya seperti GitHub Flex gitu ya. Ini kasih akses permissionnya read, write, and delete. Nah di sini teman-teman harus perhatikan akses permissionnya itu harus seperti ini. Nah kalau misalkan teman-teman menggunakan read and write, nah biasanya dia bisa, tapi harus existing registry gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman belum punya repository maksudnya. Kalau misalkan teman-teman belum punya repository, bisa pakai yang ini. Jadi dia akan membuat repository-nya terlebih dahulu, lalu dia akan nge-push itu. Nah selanjutnya kita akan generate ya. Generate. Nah teman-teman juga harus perhatikan kalau akses token ini hanya ditampilkan sekali gitu. Jadi saat kita copy, saat kita copy and close, dia nggak akan bisa dilihat lagi gitu. Dipastikan kita copy and close dulu. Oke, setelah di copy, kita masuk ke repository-nya dulu ya untuk setup GitHub Secret. Seperti biasa di bagian setting, security action. Nah di sini sebelumnya saya udah buat ya, jadi kita akan update aja. Nah untuk value-nya kita bisa isikan seperti ini. Lalu kita update secret. Nah untuk Docker Hub user ini udah saya set pakai yang BHK SPTR ya. Oke, seperti itu untuk setup Docker Hub-nya. Lalu selanjutnya yang harus kita buat adalah pipeline-nya ya, atau workflow-nya. Nah untuk workflow-nya kita seperti biasa bisa masuk ke .github/workflows. Nah sini kita akan buat langsung aja di GitHub-nya, create new file. Nah di sini kita akan masukkan nama, contohnya docker.yaml. Nah oke. Nah di sini kita bisa saya udah mempersiapkan workflow-nya, jadi kita tinggal copy paste saja untuk mempersingkat durasi video. Oke, seperti ini untuk workflow-nya. Nah, sini saya akan jelaskan satu persatu. Nah, untuk di bagian atas ini seperti biasa, name-nya itu bebas, teman-teman mau kasih apapun itu gak masalah. Lalu untuk triggeringnya kita pakai workflow run. Jadi dia akan dijalankan ketika workflow unit test ya, yang bernama unit test itu sudah berhasil dijalankan dan tipenya itu udah komplit ya. Oke, jadi nggak saat dijalankan workflow ini nggak akan dijalankan langsung gitu, nggak bersamaan, tapi setelah ini selesai dia akan nge-trigger workflow ini untuk dijalankan itu. Nah di bagian sini itu sama ya. Nah di sini ada cukup unik, yaitu kita menggunakan percabangan di mana saat workflow run-nya ini atau conclusion-nya ya, atau apa ya,
hasilnya itu sukses, nah itu dia baru bisa menjalanin workflow yang ada di bawah ini. Nah kalau misalkan enggak, dia akan nge-skip gitu, nggak akan dijalankan. Nah untuk di bagian sini berarti kalau unit testnya ini sukses, artinya saat di tes aplikasinya itu nggak ada error sama sekali dan nggak ada gagal, yang diharapkan tuh nggak gagal ya, jadi sukses semua, baru bisa dijalankan. Nah untuk stepnya, task-tasknya di sini ada kita create SHA container tag. Jadi kalau maksudnya apa gitu, jadi untuk setiap commit di GitHub ataupun Git itu dia akan membuat hash ya. Nah yang menandakan itu commit ke berapa gitu. Jadi setiap perbedaan tuh akan diambil hashnya. Nah untuk hashnya itu kita ambil dari 7 karakter pertama dari GitHub SHA ya. Lalu kita akan set tagnya. Nah ini akan digunakan untuk sebagai tag kontainernya nanti. Nah gunanya apa kontainer menggunakan tag SH ini? Jadi gini, untuk kontainernya saat misalkan kontainer itu ditemukan bug ataupun bisa dibilang cacat aplikasi ya, jadi kita bisa nge-tracking lebih mudah gitu. Oh kontainer ini di bagian di commit ke berapa gitu, jadi kita bisa track apa aja yang baru ditambahkan, apa aja yang baru dikurangkan di bagian programnya. Lalu di sini checkout itu untuk mengakses repository-nya, lalu setup Qemu. Nah Qemu ini kita gunakan untuk jika teman-teman ingin kontainernya itu bisa dijalankan dari berbagai platform ya, contohnya kayak ARM64, lalu 32 bit dan lain sebagainya gitu. Nah untuk setup Dockernya di sini kita pakai GitHub Action Docker official. Jadi teman-teman bisa kunjungi di di bagian sini. Jadi GitHub Marketplace Action Build and Push Docker Image ya. Dan ini official dari Dockernya. Nah di bagian sini teman-teman bisa perhatikan. Nah untuk setup Qemu can be useful if you want to add emulation support with Qemu to be able to build against more platform. Jadi teman-teman bisa pakai outputnya tuh nanti kontainernya bisa beda-beda platformnya, walaupun runner yang kita jalankan itu adalah AMD64 kayak gitu. Nah untuk build X ini untuk buildernya, lalu Docker Hub. Nah ini kita akan login dulu ke registry-nya. Nah untuk username kita ambil yang secret Docker Hub user, lalu untuk passwordnya kita pakai yang token ya. Jadi token ini pengganti dari usernya, dari passwordnya. Lalu setelah itu, setelah berhasil login, kita akan build and push. Jadi kita akan build dulu, konteksnya titik artinya current directory ya, dan kita nggak pakai custom name file, jadi namanya default docker file. Jadi dia ambil konteksnya current directory aja. Nah untuk push kita set true, dimana push ini nanti akan dijalankan untuk pushing ke registry ya. Lalu di bagian text, nah di text ini teman-teman cukup bisa perhatikan juga tag ini kita bisa pakai multiple text ya. Jadi saat push itu kita bisa bikin beberapa tag gitu, nggak hanya satu aja. Nah jadi di sini kita akan bikin dua untuk yang latest dan commit ya, untuk yang SHA-nya. Nah di bagian sini build argument get SHA itu kita ambil untuk si ini ya, jadi kita SHA. Oke seperti itu. Lalu kita bisa commit aja. Jadi kita akan lihat apakah berhasil ataupun enggak. Oke, create new file. Nah, di sini kita akan bisa lihat dulu. Nah, ini sudah mulai men-trigger. Jadi kita akan coba lihat. Nah, ini masih belum dijalankan ya, karena dia belum selesai dan dia harus ngeliat dulu sukses ataupun enggak gitu.
Jadi sini sudah berhasil. Kita coba lihat, kita refresh aja. Nah, dia akan langsung nge-trigger untuk ngejalanin build and push docker dan deploy do ya. Oke, berhasil ya teman-teman. Kita akan coba lihat detailnya. Nah, untuk build and push dockernya di bagian sini kita akan coba lihat tuh bagian login. Ini berhasil login. Nah, untuk build, nah dia tuh akan build itu. Build secara sama gitu. Kayak di lokal kita kan harus build dulu ya. Nah, ini outputnya kurang lebih sama. Jadi dia akan build dulu si docker, si kontainernya. Dia akan build, nah lalu akan nge-push image-nya ke registry. Nah, selanjutnya akan kita coba lihat di Docker Hub apakah sudah terbuat atau belum. Nah, di bagian repository teman-teman bisa refresh aja. Dia akan muncul flags. Nah, di bagian sini dia akan langsung membuat repository baru itu bernama Flex App ya. Nah, jadi untuk Flex App ini kita bisa lihat, nah di bagian sini coba kita lihat CL aja. Nah, di bagian sini dia akan nge-push image-nya. Nah, ini compressed size jadi 22 MB ya. Kecil banget karena kita menggunakan Alpine. Nah, ini untuk tag latest-nya jadi masih sama, isinya masih sama ini. Nah, ini untuk tag yang berarti saat commit ke FA6A288 ya. Kita bisa cek di bagian di sini. Lalu kita bagian commit. Harusnya ini udah ada nih, FA6A288 ya. Di step perubahan tuh dia akan memiliki SHA ya. Ini seperti ini. Commit details. Kita coba lihat. Jadi ketahuan gitu. Oh, ini kita habis nambahin si docker.yaml gitu. Ini commitnya seperti itu. Nah, kita akan coba melakukan perubahan di aplikasinya dan kita akan lihat apakah langsung nge-trigger seperti tadi lalu akan di push ke registry ya. Jadi kita akan coba ubahnya di sini aja. Di bagian template lalu ke index.html. Oke, di bagian sini kita akan coba edit aja. Hello world sini. Oke. Oke, seperti ini. Kita akan coba commit change. Dan kita akan lihat apakah berhasil di-push lagi ke registry ataupun enggak gitu ya. Nah, kita akan coba juga jalankan di lokal dulu untuk aplikasinya apakah dia sudah berhasil terganti atau enggak. Harusnya di bagian sini kita refresh aja. Oke, sudah berhasil ya. Coba kita lihat action. Nah, dia masih nge-trigger. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat di bagian Docker Hub-nya. Kita refresh akan menambahkan satu image baru dengan tag yang berbeda juga.
Nah, di bagian sini, nah dia akan muncul C6B3D2F ya. Dan latestnya juga dia akan nge-push lagi gitu. Jadi dia akan menimpa si image yang tagnya latest yang awalnya dari sini. Jadi dia akan ngambil dari sini gitu. Dia akan ngetek, jadi akan lebih terbaru lagi. Nah, untuk hashnya kita coba cek juga. Oke, udah sama ya, C6B3D2F ya. Oke, sama gitu. Kita akan coba jalankan di lokal. Jadi kita bisa edit dulu Docker Compose-nya untuk narik ke ini by haki sptr /flag apps. Oke, kita bisa jalankan Compose up. Dia pooling dulu, kita tunggu sebentar. Sudah berhasil ya. Kita akan coba lihat apakah masih berbahasa Indonesia ataupun sudah berbahasa Inggris apa yang kita sudah ubah tadi. Di bagian sini kita bisa refresh aja. Sudah berhasil ya, sudah berubah. Jadi kita sudah pastikan kalau si image yang kita buat itu sudah up to date. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba mungkin segitu untuk mungkin segitu dulu untuk CD-nya. Nanti kita akan coba setup servernya DigitalOcean untuk kita deployment si aplikasinya. Seperti itu. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu.